Assalamualaikum buat teman-teman semua. Ini ada racking ya. Ini punya konsumen. Ini baru beli nih dia. Seminggu apa 2 minggu yang lalu ya dia baru beli. Ini dia beli 17 juta katanya. Tahun 95. 17 juta kayak begini nih racking. Dia beli. Kita bongkar ya mesinnya. Untuk body nanti kita reviewnya besok. Biar agak siangan soalnya sekarang bikin videonya malam. Ini kalau bagian mesin udah kelihatan nih. Bloknya overboss, nggak perlu dibuka bloknya. Ini dibongkar di depan konsumennya tuh. Linernya tebal. Kalau liner tebal gini udah pasti OB, nggak perlu dibuka, udah ketahuan. Kalau yang asli kan sistemnya cor-coran ya. Bawahnya tebal, atasnya tipis. Itu linernya tebal. Bloknya OB. Karbunya baru nih, tapi spare part. Ya kita lihat ya, ini racking 17 juta ini untuk bagian mesinnya. Kayak gimana sih racking 17 juta ente dapatnya. Ini ya teman-teman, untuk mesinnya udah saya turunin ya. Sekarang kita lihat ya teman-teman, ini racking 17 juta ini mesinnya kayak gimana. Ini kalau lihat dari sini tuh pompolinya KW nih kalau orangnya lihat. Nah tuh ada mereknya TKD. Ini bukan asli ya pompolinya. Nih teman-teman lihat nih, packingnya nih tebal tuh. Lebih dari satu ini packingnya, lem-leman semua ya. Tuh ini cor-coran lubang olinya, dia cor-coran las-lasan lubang olinya. Packingnya ini kalau packing begini, packing tebal begini ya. Ya karena netes terus kali, netes mulu ini makanya dikasih packing agak banyak. Cuman ada efeknya. Biasanya kalau yang diserang ya, kalau misalnya ente pakai packing double gitu, 2 selahannya biasanya suka copot terus. Kenapa? Karena kalau pabrik kan ngerancangnya kan si bos plastik yang digigit sela ini dengan packing 1 ketahan sama ini nih, ketahan sama cover, tak diem. Ketika ente masih packing double otomatis renggang, jadi bisa keluar kalau disela. Nah, kalau renggang gitu gigi selanya biasanya suka ngadu, suka suka bunyi begitu. Ini juga repaint nih, kuningnya kalau yang asli bukan begini. Ini lihat crankcase-nya nih. Bautnya baut 8 nggak masalah sih ini kalau pakai baut-baut kayak gini mah. Kayak model ninja gitu ya. Cuman udah banyak lasan. Ini las-lasan nih. Daerah sini udah las-lasan. Nggak apa-apa sih ya teman-teman, kalau misalnya ente ngalamin baut atau lubang lubang lumasil somplak gitu di las, nggak apa-apa. Cuman saran saya kalau emang masih bisa diakalin salahin di las, jangan di las. Kayak baut nih, kayak baut-baut kayak gini ya, misalnya selek nih bautnya nih, selama masih bisa dibos, mending dibos aja. Jadi jangan di las. Kenapa? Kalau di las ya, kalau buat racking ya rawan melenting crankcase-nya. Kurang enak motornya kalau udah crankcase udah las-lasan. Kalau udah las-lasan begini biasanya motor ya resikonya yang pertama melenting, apalagi kalau yang ngelasnya abrak, kurang hati-hati, lagi panas-panasnya entah kebanting entah kebentur, nanti efeknya kalau udah melenting kayak begini nasibnya, bocor terus. Biarin udah pakai packing double juga rembes terus mesinnya. Atau yang kedua, kalau udah dilas-las gitu biasanya bagian-bagian lubang-lubangnya ada yang kecil sebelah. Contoh nih, ente ngelas lubang rumah oli ya, misalnya retak ente las, biasanya rumah laharnya jadi ciut tuh. Jadi mengkerut rumah lahar yang 6303 yang asigi rasio sama lubang as operan ininya nih. Nah, kalau ininya ciut, ngoper giginya susah. Jadi saran saya buat teman-teman, kalau emang ngakalin crankcase racking ya kayak baut-baut gitu, selama masih bisa dibos, mending dibos aja. Kecuali kalau emang udah nggak ada cara lain, silahkan dilas. Cuma ngelasnya juga harus hati-hati, jangan kasar ngelasnya.
Kemudian yang punyanya ngeluh ya teman-teman, koplingnya kalau ditarik ya motornya masih jalan. Kita nggak perlu cek yang dalam-dalam. Ini lihat yang ini aja dulu nih. Nih, ini bos-bosan nih. Ini bos-bosan tuh, ketutup rata tuh. Harusnya kan kayak begini nih modelnya, celong. Ini ketutup rata. Nah, ketemunya sama ini nih. Ini satu, ini dua. Ini dua nih ketemunya. Ini tempatnya bos nih di sini. Tempatnya pendoel kalau bahasa spare partnya. Di sini ada pendoel nih, satu, dua. Motor ini nggak pakai pendoel. Udah ininya ditutup, sebelah sininya nggak dipasang lagi pendoelnya. Nah, kalau di Ereking ini, kalau misalnya ente nggak pakai pendoel ya, anggap ente nggak pakai pendoel dua-duanya. Ini nggak pakai, ini nggak pakai. Si bak ini yang covernya, cover luar ininya nih. Ini jadi posisinya bisa begini nih. Bisa ente ngebautnya bisa meleset. Kalau bukan meleset ke ulirnya ya, kenceng mah kenceng. Cuman melesetnya di sini nih. Di sini kan ada setut. Di sini setut. Sini setut. Kalau ente pakai bos, kalau ente pakai pendoel 2 begini, udah dihitung tuh sama pabrik. Bolt stud sama stud lidi ketemunya pas begini. Kalau kayak begini, kalau nggak meleset ya, tak, nah begitu. Kalau nggak meleset ke atas, meleset ke bawah, ke kanan atau ke kiri. Jadi hasilnya dorongan studnya kurang maksimal. Kuping ditarik kurang bebas. Jadi buat teman-teman yang ngalamin motornya ditarik kupling masih ngeloyor, ceknya dari hal-hal sepele aja dulu, kayak pendoel. Lihat pendoelnya pada dipasang nggak usah harus ngecek yang berat-berat dulu kayak per kupingnya, kayak bos kuningnya nggak usah ke situ dulu nih, ke bagian ininya aja dulu nih. Ini pendoel Erekingnya yang sebelah kiri vital, soalnya dia buat ngepasin baut stud dengan stud lidi. Tanpa baut stud dan stud lidi itu posisinya bisa nggak sejajar. Lain hal kalau you pakai kopling kanan. Kalau misalnya ente pakai kopling kanan, ini nggak pakai pendoel juga nggak apa-apa, bahkan nggak dipasang, disisain cuma tutup segininya doang juga nggak masalah, karena koplingnya mekanismenya di kanan, bukan di kiri lagi. Nah, sekarang kita buka ya teman-teman untuk bagian mesinnya biar nggak terlalu panjang videonya. Ini langsung saya bongkar aja ya. Ini ya teman-teman untuk mesinnya udah dibongkar. Nih crankcase kanannya nih, waduh, malarnya longgar nih. Larnya juga nongol. Ini udah sampai saking longgarnya kali diketik-ketik. Lagi. Nah kan, dadas. Crankcase-nya nih. Buat rasionya aman nih Om, kalau yang punyanya lihat ya. Paling nanti kalau mau upgrade batolannya aja pakai tahun muda biar lebih enteng, lebih. Ini kapas-kapasnya nih. Ini platnya nih, kaki 4-nya nih, kemakan nih. Tuh lihat tuh. Tuh, natnya udah dalam. Stud payungnya saya begini. Tutupnya nih, aus nih tutupnya juga. Nah, tuh. Sininya udah timbul nat. Ini lawan gigi selahnya kelihatannya mulus ya. Coba kita cek ya. Nah, kena tuh. Ada mereknya tuh. Coko. KW ini satu set. Gigi primer nih. Lihat markingnya. Ini asli bukan? Kalau marking gigi primer asli bukan begini. Paling lambangnya kalau nggak Y, X, kadang ada yang T, nggak ada yang kayak gini. Ini mah bukan asli bos gigi primernya. Rumah kupling nih, lihat. Seger ya rumah kuplingnya ya. Tapi nggak yakin ini saya asli. Walaupun di sini ada ketikan 4Y200. Kayak rumah kupling baru ya. Lihat belakangnya. Wih, belum pantekan tuh. Ya, ini asli bukan? Perhatiin detail setiap giginya nih. Raba aja. Kasar, tajam.
Satu. Yang kedua, kalau yang asli ada markingnya di giginya. Ini nggak ada ya. Kita lihat yang asli ini. Nih, ini rumahnya bukan asli ini, KW 4Y200. Sama lagi sama ini markingnya. Kecil, 4Y200 kecil. Cuman giginya asli. Yang penting mah giginya. Kalau giginya kena bisa yang nyiung motornya. Nih kita lihat nih markingnya nih. Nih. Mana tadi ya? Tuh, markingnya tuh. Nah, D. Ini yang asli. Kalau setiap gigi yang asli untuk rumah kopling ada lambangnya. Giginya bukan nih bos, bukan ori. Asopran, Coko. Ini saya infoin ke teman-teman ya. Saya buatin video kayak gini. Bukan berarti saya alergi dengan barang KW, bukan. Nih kayak saya juga suka pakai barang-barang KW. Kayak stang seher nih, stang seher NPP nih, stang sehernya. Saya juga suka pakai stang seher NPP. Bahkan buat kadang kalau lagi error ya, gitu ya. Pakai NPP juga gas, sehernya gas. Cuman ini saya buatin video infoin ke yang punyanya. Kalau komponen dalamnya seperti ini, bukan original. Masalah ente mau pakai lagi juga silahkan aja. Jangankan hanya rumah kopling ya, rumah kopling ini yang KW ya. Ente mau pakai kayak ke sini pengen dipakai lagi juga saya pasang lagi. Ini saya infoin keadaan mesinnya seperti ini. Sekarang kita lihat kerukasnya. Nih ya teman-teman, kerukasnya. Tadi kan teman-teman lihat ya, untuk rumah lahar bagian kanannya longgar. Sekarang kita lihat nih bagian kirinya, dia longgar apa padat ya. Ini tracker nempel nih. Kalau kerukas sebelah kirinya bermasalah ya, misalnya dari batangnya aus, dari rumah laharnya aus, ngebukanya gampang. Kalau yang bagus kan ngebukanya kretek, bletak sampai bunyi-bunyi gitu. Nah, itu bagus padat. Dan kalau yang bermasalah ngebukanya enteng. Jadi kayak kerukas balap. Tapi kerukas balap juga tetap keras. Nggak oblak, nggak enteng banget gitu. Ya beda lah pokoknya kalau yang bermasalah mah. Nah, tuh. Ini mau saya kencengin, mau saya tarik pakai kunci, pakai tangan juga udah muter. Nih. Kalau yang normal, tangan saya nggak akan kuat. Tangan ente nggak bakal kuat muter begini. Tandanya ini ada masalah. Ini kita lihat sekarang. Laharnya ngikut nggak? Kalau laharnya ngikut, rumah laharnya yang bermasalah. Tapi kalau misalnya laharnya nggak ikut, kerukasnya batang kerukasnya yang bermasalah. Tapi kadang ada yang double, batang kerukasnya aus, rumah laharnya juga aus. Itu pakai tangan. Udah hampir kebuka. Baru agak keras. Batang kerukasnya yang aus. Laharnya nempel. Nah, ininya aus nih Kang. Batang kerukasnya. Bisa laharnya juga yang aus. Anjlok di sininya, nat. Terserah nih mau gimana. Mau dilas, diakalin bisa ini. Di argon, dilas. Diganti bisa kerukasnya. Second bisa, baru bisa. Bebas itu mah. Gimana ente yang punya motor, yang punya barang, ente yang pakai aja. Oh iya, ini yang tadi nih, yang di awal video ya. Bloknya nih, tuh tebal. OB ini. Oh, meskipun ini sini ada kode 29N. Ini tahu kenal saya memang yang bikinnya. Memang suka dikasih tanda di sini 29N. Cuman ini meskipun ada kode 29N-nya di sini. Ini overboss, namanya full sok-sokan, kelihatan dari sini. Atasnya tebal. Bloknya OB. Buat membran, tadi mana ya membrannya? Oh, ini membrannya nih. Membrannya mah asli nih. Mudah-mudahan karet dalamnya masih bagus. Cuman nanti ini lidahnya diganti ya Kang. Kalau lidahnya ini pakai fiber, udah fiber KW lagi. Kalau mau pakai fiber ya minimal lu pakainya fiber Ninja dah. Fiber Ninja aja kalau buat di harian mah
cepet rubah, harus rajin nyetel, apalagi fiber kayak beginian. Pasti lebih sering nyetel lagi. Kita ganti aja pakai asli, jadi untuk perubahan lidahnya jadi nggak gampang nyetel nanti makanya. Sekarang kita cek bodinya ya teman-teman ya, kita lihat nih ranking 17 juta kan mesinnya teman-teman udah lihat ya kayak gimana. Saya no komen deh untuk mesinnya, nanti nilai aja sendiri. Kita lihat nih bagian bodinya. Ya teman-teman, ini ya untuk bagian bodinya. Bagian bodi mah sekilas aja ya, sebentar ya. Kalau ente ngomongin body ya, kalau air-racking ya begini, ngebentuk air-racking mah jadi air-racking. Cuman kalau misalnya untuk ngomongnya masalah detail, masalah ori ya jauh ya teman-teman. Ya wajar dengan harga 17 juta ente nggak akan dapat air-racking dengan yang kondisi full ori. Walaupun ini tampangnya rapi gitu, tampangnya kelihatannya full original. Kalau ketemunya dengan orang yang awam mungkin ya aja, cuman kalau ente ketemunya dengan pemain yang udah biasa megang air-racking, tahu lah beberapa komponen air-racking yang bener original atau enggak. Karena kalau ente ngerestore ya, bikin air-racking ya, kalau mesinnya masih ketakar bro, maksudnya masih ketakar. Bahkan kalau misalnya ente mau pakai barang KW, kalau di dalam mesin nggak kelihatan karena dia ketutup. Beda dengan kalau body. Kalau body itu terus terang, kalau ente ngerestore yang paling berat itu makan biaya itu di body. Body bisa 2 atau 3 kali lipat dari ente restore mesin. Kayak gini nih, klakson. Ini klakson kalau misalnya ente beli yang ori ya, ini bukan ori. Kalau misalnya ente beli yang original, klakson air-racking sekarang mungkin 3 ribuan ya. Terakhir tahun kemarin aja udah 2 juta. Mungkin sekarang 3 jutaan. Nah, kayak gini nih bodinya. Kayak jok kalau misalnya ente mau pakai yang ori sekarang 400-an. Kalau yang asli kan besi. Ini baknya nih. Ini dari warna, dari list aja udah bikin sakit mata. Ya wajar sih dengan harga segini ente dapat body seperti ini. Ya sekarang menurut teman-teman gimana ini? Ini dengan harga 17 juta ya, air-racking dengan bodinya kayak begini, juga dengan mesinnya keadaannya tadi teman-teman lihat sendiri ya. Kalau ente nanya ke saya ya, dengan budget 17 juta, saya nggak akan beli jadi air-racking. Lebih baik mulai dari nol. Sekarang gini deh, ini yang punyanya kan mintanya detail ya, pengennya bagian mesin. Pertama dia datang ke sini minta dirapiin mesinnya, minta didetailin mesinnya. Kita hitung cepet ya. Anggap aja dia beli 17 sama nyegerin mesin, blok baru segala macam. Kita hitung cepet 25, udah habis tuh dia 25 juta. Sekarang kita bandingin nih dengan yang si Itep ya. Anggap ini 25 juta tapi sekarang keadaan mesinnya seger, blok baru, semuanya pokoknya seger aja. Kita bandingin dengan yang hitam, yang punya bocah. Nih, ini air-racking punya bocah nih. Membangun dari nol ya teman-teman. Ini kalau misalnya ngebangun dari nol dulu, kalau dihitung dengan ini, dengan speedo, ini speedonya 3.000 kalau nggak salah ya. Kalau kita ngitung dengan speedo, dengan shockbreaker, ini shockbreaker RCB FD 4.000, habis ini sama lah, 25 jutaan lah, 25 kurang dikit. Sekarang kita nggak akan hitung ini shockbreakernya, nggak dihitung ya, shockbreaker nggak dihitung, sama speedo aja nggak dihitung, berarti harganya sekitar 20 ke bawah. Ini ente lihat nih, dengan budget 20, ente punya uang 20, kalau ente misalnya ngebangun air-racking dari nol, lu dapat apa aja? Shockbreaker sama speedo nggak dihitung ya. Anggap aja punya uang 20 juta, lu dapat apa nih? Mesin semuanya nggak full baru. Ini bloknya pakai blok endos ini. Blok orinya ada. Cuman waktu dalam keadaan jadi pertamanya ini motor semuanya baru, kecuali crankcase kiri, crankcase kanan, sama gigi rasio itu bekas, yang lainnya full baru. Blok, head, karbu, manifold, membran, sama cover kanan kiri baru dan original. Kemudian untuk bagian body, walaupun ini enggak full ori ya, tapi 100% baru. Mulai dari sok depan, tangki, lampung, baut-baut, jok, arm, semuanya baru. Bahkan baut-baut juga
baru, walaupun ini bautnya nggak 100% ori ya teman-teman, cuman bisa dihitung ini baut-baut yang mana yang nggak ori. Ini contoh nih, ini baut ini LCNX ini bukan asli, ini bukan asli. Selebihnya ori ini. Kalau baut-baut sampai ke baut-baut yang di dalam tangki ini baut-baut pelampung original. Ini emang jauh dari kata ori ya, cuman dengan budget ente 20 ente dapat mesin rangka seger, mesin seger, body 100% baru. Kalau ente ngomongin ori ya nggak kepake ini semua. Cuman kalau misalnya yuk mau ngoriin ya, pengen ngoriin, jajannya nggak banyak. Maksudnya yuk bisa nyicil. Misalnya ini pengen dioriin nih motor nih, ya tinggal beli lampu depan, reflektor yang oval, terus speedo, shock breaker belakang. Jadi sama pelek ini nggak terlalu berat jajannya. Bandingin dengan yang tadi. Tadi 25 juta mesin seger. Ente lihat ke atasnya sendiri ya. Nah, kalau kayak gini kan gimana ya? Saya lebih cenderung ke teman-teman kalau emang yuk punya uang segitu, lebih baik ente ngebangun dari nol. Nyicil aja, nyicil pelan-pelan. Hasilnya lebih puas loh bro. Meskipun ini nggak ori ya, bukan full ori. Cuman apa yang nempel di semua di motor ini yang ente suka, itu aja. Ya segini ya teman-teman untuk video saat ini, untuk review tentang ranking 17 juta. Ya saya kasih saran ke teman-teman ya, kalau misalnya teman-teman emang punya, emang kebelet ya, kebelet lu kebelet pengen punya ranking gitu, tapi punya budget beda mirip-mirip sama ini 17, 20 atau 25, saran saya nanti mending ngebangun, mending mulai dari nol, mending bikin lah gitu, mending nyicil barangnya. Lain hal kalau emang budget ente besar, misalnya ente punya budget di atas 30 juta gitu, boleh lah ente cari ranking yang seger gitu. Cuman lihat-lihat dulu barangnya. Ini saya kasih nomor kontaknya kalau misalnya teman-teman emang punya dana yang agak gede ya, pengen punya ranking yang full orian, bisa langsung kontak nih. Ini salah satu contohnya kayak Said Kamil. Kalau kata dia original, insya Allah original, omongannya bisa dipegang, soleh orangnya. Cuman kalau misalnya teman-teman emang budgetnya mepet gitu ya, mending ngebangun aja pelan-pelan bro. Dulu itu si hitam dulu beli di TMRC, ngebangun mulai dari nol, beli bahan ya tahun 2002. Kalau ente lihat STNK sama BPKB nya, pajak mati 1 tahun. Sekarang mungkin pajaknya mati 2 tahun. Dulu beli 7 juta plat B, mungkin sekarang bisa lebih tinggi lagi keadaan, tapi rangka mulus ya, nggak ada las-lasan, pokoknya seger keadaan rangkanya. PR-nya pajak doang mati 1 tahun. Udah tinggal nyicil, beli tangki, beli blok segala macam. Mending seperti itu bro, daripada ente harus maksain dengan uang 17 atau uang 20 juta pengen langsung jebret punya ranking, ujung-ujungnya ente lu bongkar lagi, lu ngerapiin lagi. Mending kayak gitu, mending ngebangun dari nol aja. Oke, terima kasih ya teman-teman atas waktunya.